Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bina'liman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita bertemu dan bersilaturahmi lagi dalam acara Ngarbon. Alhamdulillah ya. Terus Lami sudah lama ya, selama 1 bulan kemarin karena kita melaksanakan Ramadan ya Pak Aye. Nah, saya ditemani oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ayi Kamaludin, yang sudah siap memberikan ceramah ya, tausiah, ngobrol ya. Tema kali ini kita akan mengambil tema hikmah Ramadan, karena kita sudah melaksanakan 1 bulan lamanya berpuasa dan beridul fitri, berlebaran, kemarin silaturahmi. Nah, maka dari itu kita akan simak bagaimana hikmah Ramadan ini yang sudah dilaksanakan oleh kita semua sebagai umat Islam, supaya tidak menyita waktu. Saya persilakan kepada Bapak Ustadz Ayi untuk memberikan ceramahnya lah. Maka Bapak Ayi dipersilakan. Hatur nuhun Ibu Dian, hatur nuhun Bapak Martin atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, baik yang ada di ruang podcast atau yang ada di rumahnya masing-masing, rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat rahmat serta karunia yang telah limpahkan kepada kita pada malam hari ini, malam Kamis ya, Rabu malam Kamis, kita bisa kembali mengadakan kegiatan Ngarbon setelah beberapa saat, hampir 2 bulan kita mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita berharap yang kemudian apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai permulaan yang baik, permulaan yang baik, sebagai amal soleh, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penyebab dan jalan kita semua mendapat rahmat serta ridho dari Allah, sehingga kehidupan kita semuanya ada dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan, mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabinya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha dan berjuang untuk mengikuti dan melaksanakan sunnahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa pergeseran waktu. Tidak terasa dulu kita sebelum Ramadan itu bulan Syaban ya. Syaban, kemudian Ramadan. Sekarang kita sudah bulan Syawal. Bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa artinya peningkatan. Jadi bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ya itu secara bahasa ya. Ya sebelum nanti ke sana sedikit kita ngobrol dulu ya kemudian.
setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, menurut pemikiran saya, ya mudah-mudahan Budian agak sepakat ini ya, apalagi Pak Martin, mudah-mudahan Pak Martin ini sepakat ya. Sepakat. Sepakat. Harus sepakat. Minimal ada 3 kondisi yang harus ada pada diri seorang muslim dan muslimah setelah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Itu minimal, berarti bisa lebih ya. Ya. 3 kondisi. Kalau menurut pemikiran saya, kondisi yang pertama adalah kondisi di mana kita harus merasa senang, kita harus merasa bahagia karena telah menuntaskan perintah Allah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ya, seperti kemarin ketika puasa, ketika anak-anak kita mengadakan PSAJ, ya, dia itu tidak tahu apakah dia akan lulus atau tidak gitu begitu. Tapi ketika beres PSAJ, Bahagia. bahagia, dia senang. Ya kenapa? Ya dia telah menuntaskan kewajiban dia sebagai seorang peserta didik. Nah, kita sebagai seorang muslim oleh Allah diberikan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan sesuai dengan perintahnya yang sering disampaikan oleh para ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa itu kan perintah Allah, hukumnya adalah wajib, dan ini plus menjadi suatu ujian bagi kita sebagai muslim ketika oleh Allah menguji kita dengan perintahnya. Makanya ketika kita dipuji oleh Allah dengan perintahnya, kemudian kita mampu untuk melaksanakannya ibadah saum sebulan lamanya secara tuntas, sewajarnya. Ya, seseorang yang sudah beres, yang sudah tuntas melaksanakan suatu kewajiban merasa bahagia dengan kondisi seperti itu. Bahagia, senang telah lulus di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dengan perintah puasa. Kita puasa, berarti kita lulus dari ujian dari Allah. Seseorang yang lulus dalam ujian tentunya pasti merasa senang, merasa bahagia. Tidak ada orang yang lulus tidak senang, tidak ada orang yang lulus tidak bahagia, kan begitu? Betul. Ya. Karena apa? Ya dengan lulus ini berarti ada harapan gitu kan. Apa harapannya? Ya naik jenjang gitu kan. Seperti anak-anak yang lulus SMP, ketika lulus dia akan bahagia. Harapan, kenapa? Ada harapan nanti saya akan naik ke jenjang yang lebih tinggi kan begitu. Ke SMA, anak-anak SMA ketika beres kemarin PSAJ bahagia, senang. Karena apa? Dia punya harapan. Setelah saya beres PSAJ, nanti saya akan tuntas jenjang SMA, saya bisa meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, masuk perguruan tinggi. Makanya ketika kita beres melaksanakan suatu kewajiban, beres melaksanakan suatu perintah dengan tuntas, sewajarnya apabila kita merasa senang, merasa bahagia. Perilaku ya, seorang Sunama beres puasa sebulan, jerih payah pengorbanan yang begitu panjang, ketika beres tidak sama sekali memiliki rasa kebahagiaan. Kalau tidak bahagia berarti rada diragukan puasanya. Ya kemarin ya, pas lebaran tetep bunga gitu, tidak bahagia kan? Diragukan berarti kan? Ya, kalau yang puasa betul-betul ya pasti bahagia. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi, ya saya kutip salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Ya artinya aja begini, kata Rasulullah, jika seorang muslim itu muslimah tahu tentang keutamaan Ramadan, tentang kebaikan-kebaikan Ramadan, maka mereka ingin selamanya Ramadan. Jadi tidak mau bulan lain kecuali hanya Ramadan saja. Ya kita pahami karena banyak sekali keutamaan, banyak sekali kelebihan, banyak sekali berkah dari bulan Ramadan ini.
baik itu berkah secara psikologis, baik berkah secara fisik, baik berkah secara materi dan berkah secara non materi. Banyak kebaikannya Ramadan. Enteng saja begini ya, berkah Ramadan hubungannya dengan rezeki misalkan. Kita kerja, Ramadan itu kerja waktunya lebih pendek. Yang biasanya masuk jam biasanya masuk jam 7:45 kan pulang jam 8. Kemudian pulang yang biasanya jam 13 lewat 15, jam 15 lewat 15 menjadi jam 2. Waktu kerjanya sudah dikurangi. Kemudian harinya dalam satu bulan itu kerja kita rata-rata 20 sampai 23 hari efektif. Ketika Ramadan kemarin nggak nyampe 12 hari. Gitu kan? Secara kerja kita lebih ringan, waktu lebih pendek, jumlah hari lebih ringan. Tapi secara rezeki jauh lebih besar. Ada THR. Yang biasanya tidak ada THR. THR-nya juga Pak Martin sampai tersenyum gitu kan, semua ada THR-nya. Jadi secara umum bahwa rezeki dari bulan Ramadan itu meningkat lebih dari 100% gitu kan. Yang asalnya kita gajian saja sama dengan THR. 2 kali lipat makanya dapatnya. 2 kali lipat. Alhamdulillah. Makanya bagi ai ala bi rabbikum matuqaliban, nikmat Allah mana lagi yang akan kamu dustakan. Kerja sudah waktunya semakin pendek, harinya semakin berkurang, gajinya 2 kali lipat. Karena yang Ramadan terasa. Kalau melihat dari income ekonomi, saya ingin selamanya Ramadan supaya tiap bulan itu dapat yang namanya THR. Itu. Apalagi kalau dulu ada namanya uang munggah, nggak ada. Ada lagi yang namanya uang kupat gitu. Itu di luar THR waktu itu Pak. Ya belum yang lainnya. Itu di antaranya berkah gitu daripada Ramadan itu. Makanya kata Rasulullah SAW, jika orang tahu bahwa apa sebenarnya yang ada dalam bulan Ramadan tentang keutamaan kelebihannya, maka dia ingin selamanya Ramadan. Baru satu sisi saja sudah kita lihat, belum sisi yang lain. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar kecuali ada di bulan Ramadan. Tidak ada keutamaan i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada pahala tarawih kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada pahala zakat fitrah kecuali di bulan Ramadan. Itu kan banyak. Jadi kesempatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu ada di bulan Ramadan ini. Makanya kalau orang tadi tahu apa itu Ramadan, maka dia ingin selamanya ada di bulan Ramadan. Puasa kan tertib ya. Itu kondisi yang kedua. Sekarang kondisi yang ketiga, mudah-mudahan nanti ada waktu tanya jawab. Kondisi yang ketiga adalah, saya ulangi, pertama adalah kita harus bahagia. Yang kedua kita sedih kan? Ya sedih. Dia tinggal dengan bulan yang penuh dengan duka, kan masa kita senang? Sedih kan? Satu sisi kita bahagia, yang kedua adalah kondisi sedih. Kemudian yang ketiga adalah kondisinya kita harus memiliki harapan. Hidup itu kan harapan. Kalau sudah tidak punya harapan hidup ya bahaya gitu kan. Jadi yang menjadikan orang itu mau berjuang sekuat tenaga karena dia memiliki harapan gitu kan. Makanya yang kondisi yang ketiga, kita sebagai muslim harus memiliki harapan. Harapan yang sangat kuat. Apa harapannya? Ya banyak. Di antaranya yang pertama, mudah-mudahan setelah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita. Itu harapan yang pertama. Apa janjinya? Salah satunya oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma, barang siapa yang saum Ramadan dan bulan Ramadan imanan dengan dasarnya iman, wa ihtisaban dengan penuh ihtisab. Ihtisab itu hitungan. Dari hisab, hasabat itu gitu. Apa maksudnya? Ya puasanya tidak asal-asalan, puasa yang penuh perhitungan. Puasa dengan yang penuh dengan ilmu,
puasa yang betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu bisa. Maka Allah berjanji melalui lisan Rasul, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, mereka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi harapan kita yang pertama, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan saum bulan Ramadan selama 1 bulan ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kan saya malah sadar banyak dosa. Ingat kata Rasulullah SAW, innal insa amal wa nisan, sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari perbuatan dosa dan lupa. Jadi saya sebagai manusia pasti tidak bebas dari dosa. Tidak ada yang ini apa ya, tidak bebas. pasti ada dosa. Nah, saum ini adalah kesempatan dari Allah supaya kita bisa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau mendapatkan janji Allah ini berarti ketika beres Ramadan kita bersih dari dosa, kembali menjadi suci, kata Rasulullah, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bersih dari apanya? Bersih dari dosanya. Bukan air, bayi. Iman Bapak. Itu mudah-mudahan, Bu. Ya. Tapi saya suka teringat seperti ini ya. Jadi kalau melihat hadis itu berarti puasa itu sebagai bentuk tobat tidak kepada Allah. Saya baca beberapa keterangan, ternyata apabila tobat itu ada 2 jenis dosanya. Pertama, dosa yang hubungannya dengan Allah langsung. Yang kedua adalah dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Itu betul Ibu Budia. Jadi pertama dosa yang hubungannya dengan Allah, yang kedua dosa dengan hubungan dengan sama manusia. Nah, untuk kedua jenis dosa ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah, untuk dosa dengan Allah syaratnya hanya 3. Pertama, menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Misalnya dosanya tidak sholat, menyesal dari sholat. Kan tidak sholat itu doa kita kepada Allah. Kadung di sholat, kadung meninggalkan sholat, itu syarat yang pertama. Yang kedua, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan itu. Mulai dari hari ini saya tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, mengganti meninggalkan sholat dengan rajin sholat. Nah itu yang ketiga. Kalau ketiga ini terpenuhi, berarti diampuni oleh dosanya. Dan Allah itu mau mengampuni. Jadi kalau dosanya tidak puasa berarti kadung ke puasa yang pertama, yang kedua janji ya yang ke depan puasa kan begitu. Yang ketiga ya kan kemarin kata aku kodo kan begitu. Yeah. Yang ketiga ya. Nah itu dosanya. Tetapi kalau dosanya hubungannya dengan sesama manusia ada syarat yang keempat. Jadi yang ketiga tadi tambah yang keempat, yaitu harus islah. Islah itu saling membebaskan, saling memaafkan. Oleh sebab itu di kita, di budaya timur itu setelah Ramadan itu ada lebaran. Lebaran itu kan dari kata lebar, akhiran an. Jadi harus lebar, harus sayang gitu, bahasanya sayang. Makanya ada kue lebaran. Kue lebaran itu biasanya pakai lakban. Lebaran jadi buka-bukaan. Ada lebar juga. Segala lebaran. Lebaran. Jadi kue lebaran. Nah, apa maksudnya lebaran itu? Lebaran. Apa maksudnya lebaran itu? Allah itu akan mengampuni dosa kita. Dengan janji Allah yang tadi sampaikan ke buku Roma Akuban dan tetapi karena ada dosa yang hubungannya dengan sesama manusia belum dituntaskan. Jadi tertahan pengampunannya. Makanya kita harus lebar. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu lebaran itu identiknya dengan sasalaman. Sasalaman itu adalah simbol saling memaafkan, simbol saling membebaskan. Makanya di kita itu di budaya kita di Indonesia ada acara halal bihalal. Yang intinya di sananya adalah silaturahmi untuk saling memaafkan. Nah, jika itu terjadi berarti poin yang keempat
tempat itu terpenuhi islahnya. Kalau sudah terpenuhi berarti apa yang Allah tentukan sebagai syarat taubat kita kepada Allah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu harapan yang pertama. Wah, Budian sangat rajin, catatannya sudah banyak. Ilmu kan Pak, kalau saya dicatat tapi kalau lupa saya baca lagi. Itu baru satu harapannya banyak. Tambah lagi atau ada tanya jawab dulu boleh? Boleh. Jawabnya kayaknya. Ya, sebentar lagi 10 menit lagi ya. Kita jam 7 ya Pak ya, bisa. Ya, baik yang ada di rumah Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Id tadi tentang temanya yaitu hikmah Ramadan. Banyak sekali yang tadi disampaikan, ada 3 kondisi tadi ya, yang kalau melaksanakan Ramadan itu kita harus bagaimana, dan juga dosa-dosa yang kita perbuat selama ini bisa diampuni. Ya, diampuni dengan syarat tadi ya Pak ya. Pertama harus menyesal, apa yang telah kita perbuat itu harus disesali. Nah, jangan mengulangi lagi gitu Pak ya, dosa yang sudah diperbuat diulangi lagi di sama. Terus mengganti dosa-dosa yang sudah kita perbuat, mengganti dengan yang lebih baik, dengan kebaikan ya. Lalu tadi itu dengan hubungannya dengan manusia ada islah, saling memaafkan, membebaskan. Yang selama ini mungkin kita ya di dunia kerja ya Pak ya, mungkin ada yang sakit hati atau apa, tersinggung dan apa ya Pak. Nah, kita harus terima atau gimana Pak? Iya. Orang tua kita kan mengajarkan piring itu pakai ter dengan piring, ya. Senok itu pakai ter dengan senok. Jadi tergantung komunitasnya. Kita sebagai guru ya masalah dengan guru sendiri. Iya. Tidak mungkin kita tidak punya masalah dengan teman. Oleh sebab itu ini adalah kesempatan kita harus sayang kepada teman kita sendiri. Jangan sampai dia terus terbelenggu dalam dosa. Memaafkan orang lain itu jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Itu perintah Allah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, ambillah oleh kamu pemaaf. Jadi membebaskan kesalahan orang lain itu jangan nunggu dipinta. Kita sendiri yang harus mengikhlaskan. Berarti harus introspeksi diri. Kita punya kesalahan kepada orang lain, kalau orang lain tidak memaafkan kita kan kita rugi. Sama juga orang lain, teman kita sendiri, saudara kita sendiri punya kesalahan kepada kita, kalau kita tidak maafkan berarti kasihan dia rugi. Nah begitu. Legowo ya. Harus belajar ikhlas oke Pak. Terkadang kita suka esenya itu manusiawi ya Pak ya. Tapi harus berusaha kita dari diri kita sendiri. Jihad yang paling besar itu adalah melawan keinginan yang ada dalam diri kita. Kita kan nafsu gitu kan. Ketika nafsu punya masalah dengan teman, keinginan kita kan mau apa? Tapi kita lawan keinginan itu supaya kita bisa memaafkan dia. Itu kan bagus. Jihad yang paling besar. Pahalanya besar. Kita sebagai manusia Pak ya kadang tidak sadar gitu ya. Tidak sadar. Terus ada pernah saya dengar Pak, kita tuh harus menghindari sifat STNK. Sombong, tamak, nafsu, karena hidupin orang STNK. Artinya sih kan yang kayaknya apa? Karena tentunya. Kamaludin gitu. Kamaludin. Ya nafsu ini apa ya, satu lagi saya lupa itu kemarin. Saya dengar dari salah satu ustaz juga Pak ya. Jadi kita harus STNK cuma gitu Pak. Nah ini sombong sama. Sombong itu kan penyakit hati. Ya. Dan itu adalah sumber hidup daripada dosa. Kata Rasulullah itu aslun min kulli watan. Jadi ada pokok, ada sumber daripada kesalahan. Di antaranya adalah sombong. Penyakit hati yang harus dihindari sombong. Yang kedua, tamak. Oh, bahil yang mudah dibahas. Pelit mereka biasa. Tamak. Jangan pelit lah. Kalau pelit mah ya tamak itu namanya. M-nya itu nafsu. M nafsu. STNK. N-nya nafsu. Jadi kita harus belajar untuk berjuang mengendalikan nafsu. Ya kata Rasulullah kan, mengendalikan nafsu itu adalah jihad yang paling besar. Nah, satu lagi kan. Nah, ramai. Kikir betul tak? Kikir. Kikir. Ya betul. Jadi
Alhamdulillah bukan Kamaludin. Nah itu yang patut kita hindari. Itu penyakit hati. Dan penyakit hati itu tidak terlihat, kemudian dampaknya itu terbawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penyakit jasmani dengan innalillahi sembuh. Orang punya penyakit jantung ketika meninggal berhentilah penyakit jantungnya. Punya penyakit kulit dengan meninggal berhentilah. Tapi penyakit hati walaupun dia sudah meninggal itu terbawa sampai dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyakit rohani jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada penyakit jasmani. Kita kadang-kadang takut penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Begitu. Terus ada juga Pak ya, saya juga mendengar lagi. Jadi orang itu puasanya hebat, pokoknya rajin, ibadahnya pokoknya lebih sholat tidak pernah tertinggal. Terus pokoknya Pak dia tuh mantap. Tapi itulah kalau ada penyakit hati ya, katanya amalannya habis, tidak akan diterima katanya gitu. Mau istrinya banyak sok ibu-ibu gitu. Udah bagus, udah pengajian, pulang pengajian dia mau gosip. Jadi gini Bu, itu mah pernah oleh Rasulullah SAW digambarkan dalam hadis. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, sahabat itu apakah tahu kamu orang yang namanya muflis? Nah, muflis apa Pak? Muflis itu. Muflis. Orang yang rugi, orang yang berusaha bangkrut Bu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, muflis itu ada orang yang berusaha dia tidak mendapatkan laba. Kata Rasulullah, bukan itu yang muflis. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang bagaimana yang muflis itu? Yang muflis itu kata Rasulullah orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak membawa pahala. Dia bawa pahala dari sholatnya yang rajin, dia banyak pahala dari puasanya yang rajin, dia banyak pahala dari membaca Al-Qur'annya, dari ngajinya, banyak pahala kebaikannya. Tapi dia juga banyak membawa kejelekannya, hubungannya ada orang lain. Dia senang menggunjing, dia senang mengumpat, dia senang memfitnah, dan dia senang menyakiti orang lain. Kemudian datanglah orang itu minta pertanggungjawaban kepada dirinya, sehingga bagaimana akhirnya? Diberikanlah pahala kebaikannya itu untuk membayar kejelekan yang telah dia berikan. Karena banyak kejelekannya, akhirnya pahala yang banyak itu akhirnya habis. Setelah habis masih banyak yang menuntut, diberikanlah kejelekan itu kepadanya. Kata Rasulullah, itulah orang yang muflis. Oleh sebab itu kita jangan menjadi orang yang muflis. Ketika rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, jagalah jangan sampai dibarengi dengan perbuatan yang akan merusak, menghancurkan nilai daripada ibadah yang telah kita lakukan. Di sanalah nilai jihadnya. Betul. Kita puasa kan nanti semua. Ketika lagi puasa ada orang ngajak bertengkar, kata Rasulullah, bilangin ini soimun, saya lagi puasa. Nah, jagalah berarti lisan kita, jagalah emosi kita. Beres puasa juga ya harus bisa menjaganya. Karena yang kita cari kan ritual. Ritual itu tidak ada di bulan puasa saja, tapi setiap saat. Makanya pendidikan yang ada di dalam setiap ibadah jangan berhenti setelah ibadah itu beres, tetapi harus membekas pada menempel pada diri kita. Baru itu namanya sukses. Berarti kita harus berjuang. Tujuan puasa juga lah. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah perjuangannya, dan setiap perjuangan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu melihat perjuangannya. Ya itu barangkali pelajarannya. Jangan kita merusak amal ibadah kita ya. Yang telah kita lakukan. Seperti kata kemudian tadi, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Tapi yang merusak itu dia lakukan. Ya. Maka Bapak Ibu yang ada di rumah, ada berapa menit lagi Pak? Habis katanya Pak Martin yang lainnya. 5 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah ini ada siapa aja nih? Saya absen. Bu Nurul ya ada, Pak Yadi, lihat. Bu Fani, Bu Fani ada. Ayo, Pak Alam, Bu Ratna, mangga Bu Ratna, pilih ada Pak Tarosa, Pak Alam oke. Bu Aan biasanya. Bu Aan itu ayahnya. Siapa ini? Aduh.
Mangga mau ada pertanyaan lagi dari Bu Partini mungkin? Mangga silakan. Bu Fani ada pertanyaan Bu Fani? Cekal. Kayaknya Bu Fani tuh. Alhamdulillah Pak, ini tim kita lagi ada di Jakarta. Sekarang menuju perjalanan menuju Bandung. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan lagi ya. Sampai selamat. Mangga siapa yang mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa di rumah? Kalau tidak ada, boleh kita lanjutkan. Kalau tidak Tadi ada, kan harapannya baru satu. oh iya. Iya. Jadi harapan pertama itu adalah mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji Rasulullah SAW tadi. Kemudian harapan yang kedua, ya mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah saum ini kita mendapatkan sesuai yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah saum itu sendiri. Sesuai dengan tujuan. Apa tujuannya? Ya di dalam ayat perintah melaksanakan ibadah saum itu kan la'alakum tattaqun. La'ala itu kan mudah-mudahan. Jadi dengan melaksanakan ibadah saum mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah tujuan saum yang sebenarnya. Menjadi orang bertakwa. Dalam katanya itu la'ala. La'ala itu kan mudah-mudahan. Dalam bahasa Arab itu kata la'ala itu memiliki dua makna. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Jadi ada kata laika, ada kata la'ala. Kalau laika itu digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu laika. Seperti kata Budian, mudah-mudahan saya menjadi muda lagi seperti usia 15 tahun, itu laika. Mudah-mudahan yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau la'ala itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Makanya mudah-mudahan dengan saum yang kita lakukan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya orang yang mampu. Takwa itu kan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika saum kita itu dididik, dilatih untuk taat kepada perintah Allah dan taat untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini Bu Dia. Orang itu kan secara biologis kalau tidak makan haus. Tidak minum haus. Tidak makan lapar. Dari kita makan sahur, udah tua pasti lapar, pasti haus. Makanan ada dan halal. Orang lain tidak melihat. Kenapa tidak berani memakannya? Ya, karena kita taat kepada Allah. Kalau memerintahkan kita untuk saum, untuk bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, berarti ketika saum kita dilatih untuk taat kepada Allah. Sebenarnya saum juga latihan itu harus dibawa, baru menjadi orang yang bertakwa. Jangan taat kepada Allah itu hanya ketika puasa saja. Tetapi beres puasa, beres Ramadan, ditinggalkanlah ketaatan itu. Nah, itu mau kalau seperti itu, la'alakum tattaqunnya tidak terwujud itu. Jadi puasa itu tidak menjadikan dia untuk menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita itu harus menjadi orang yang bertakwa? Nah, itu kan pertanyaannya. Karena ini alasannya banyak. Saya baca di beberapa Al-Quran lebih dari 20 alasan mengapa kita harus menjadi orang yang bertakwa. Alasan pertama diantaranya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang mulia? Semuanya juga ingin jadi yang mulia. Tidak ada saya ingin menjadi orang yang hina. Semua cita-cita ingin menjadi orang yang mulia. Tidak ada. Coba, kemudian pernah mendengar ada orang ingin menjadi orang hina di tidak ada. Semua juga ingin mulia kan? Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisiku itu hanya orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah kunci kemuliaan seseorang. Makanya kita harus menjadi orang bertakwa.
Betul. Kelihatannya Pak Martin udah melihat kode kan, harus sampingnya. Sudah kita asik dengan Belum berwain masih banyak katanya. Masih banyak ya. Berwain masih banyak. Nah, Tapi kita termasuk bersambung Pak, waktu, ya. bersambung lagi. Alhamdulillah bisa melaksanakan Ramadan lagi di sini ya Pak. Ya. Banyak ilmu yang didapat oleh saya dari obrolan kita ini Pak. Wah sudah bisa diserang ini. Ini jadi ilmu saya aja, jadi catatan saya yang mudah-mudahan semua yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari dan kita harus bisa melaksanakannya ya Pak ya. Berjuang. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Hatur nuhun Pak Ai. Tapi sebelum kita tutup ada doa akhir majelis mangga Bapak Ai. Kita berdoa sama-sama. Kita tutup ya dengan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Bila bisa lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ai. Sami lihat Pak Martin Sani. Ya Bapak Ibu, Sami. kita akhiri saja Ramadan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan, Rabu depan bisa bertemu lagi di acara Harbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.